Perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Pertama itu pengertian makanan fungsional. Makanan fungsional seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia pasti membutuhkan pangan atau makanan untuk bertahan hidup. Dengan makanan yang kita makan, kita akan mendapatkan energi atau kekuatan agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang berat maupun aktivitas yang ringan. Selain itu, makanan dapat membuat badan menjadi bugar dan sehat, sehingga terhindar dari beberapa penyakit. Terus, yang kedua ada jenis makanan fungsional. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Makanan berdasarkan sumbernya yang pertama itu makanan fungsional nabati, merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur dan teh. Yang kedua ada makanan fungsional hewani, merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Contohnya itu ikan, daging sapi, serta susu dan produk-produk olahannya. Yang kedua, ada jenis makanan fungsional berdasarkan cara pengolahannya. Yang pertama, makanan fungsional alami. Makanan fungsional alami ini merupakan pangan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional tradisional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa contoh makanan tradisional yang memenuhi persyaratan makanan fungsional adalah minuman beras kencur, dadi atau fermentasi susu khas Sumatera Barat. Terus ada dali atau fermentasi susu kerbau khas Sumatera Utara. Yang ketiga ada makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern adalah makanan yang telah diolah dan diperkaya dengan unsur-unsur tambahan untuk menambah manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. Contoh makanan fungsional modern itu yang pertama yogurt yang mengandung unsur acidophilus. Terus ada air minum dengan penambahan mineral seperti magnesium dan kalsium. Terus ada minuman fermentasi yang mengandung bakteri baik seperti lactobacillus. Selanjutnya saya akan membahas sistem pengolahan makanan fungsional. Yang pertama itu adalah pendinginan. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam pengaruhnya terhadap kereaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Yang kedua, pengeringan. Pengeringan adalah satu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Pengeringan makanan memiliki tujuan utama. Tujuan utama yaitu sebagai sarana pengawetan makanan, dan tujuan yang kedua untuk meminimalkan biaya distribusi bahan makanan, yaitu blanching. Blanching merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Tujuan utama blanching adalah menonaktifkan enzim, diantaranya enzim peroksidase dan katalase. 5 yaitu sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses untuk membunuh mikroorganisme yang dilakukan dengan cara memanaskan makanan sampai temperatur 121 derajat Celcius dengan durasi waktu 15 menit. Yang keenam, penggunaan bahan kimia. 6. Penggunaan bahan kimia pada proses pengolahan bahan pangan bertujuan untuk mendapatkan karakteristik produk tertentu, yaitu produk lebih mengembang, lebih awet, stabil, tidak menggumpal, tekstur lebih keras, atau lain sebagainya. 7. Suhu tinggi. Pengolahan suhu tinggi adalah pengolahan pangan dengan suhu tinggi terhadap pangan menggunakan panas di atas normal, yaitu berkisar 27-30 derajat Celcius, yang bertujuan untuk membunuh sebagian besar mikroba dan menonaktifkan enzim. 8. Fermentasi. Fermentasi merupakan proses pengawetan makanan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti padi dan gula menjadi alkohol atau asam. Selain dapat meningkatkan pengawetan makanan, fermentasi juga dapat memperbanyak jumlah bakteri baik di usus atau disebut dengan probiotik. Lanjut, produk makanan fungsional.
Produk makanan fungsional khas daerah dibagi menjadi dua, yaitu produk setengah jadi dan produk jadi. Produk jadi adalah produk makanan fungsional yang dapat langsung dikonsumsi. Contohnya sarden kemasan, aneka bubur, telur asin, asinan atau manisan buah. Sedangkan produk setengah jadi adalah produk yang menjadi bahan baku dari industri makanan, fungsinya hanya menghasilkan produk jadi. Contohnya tempe, tahu, oncom, tapai, dan tepung sagu. C. Perhitungan harga jual makanan fungsional seperti biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusunan alat atau gedung dan lain sebagainya, baru dan biaya tidak tetap atau dalam kurung itu bahan baku, tenaga kerja dan overhead termasuk dalam perhitungan biaya. Bahan baku terdiri dari bahan baku utama, bahan baku tambahan, dan kemasan. Pengelolaan sumber daya usaha meliputi money, material, mesin, metode, dan market. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan pengelolaan sumber daya. Sebelum melakukan pengelolaan sumber daya, kita memerlukan melakukan perencanaan sebelumnya, yaitu dituangkan ke dalam proposal usaha, yaitu proposal usaha harus berisi informasi dan rencana pelaksanaan usaha. Jadi kalau belum ada isi informasi dan rencananya itu akan berakibat fatal pada perencanaan sumber daya. Jadi kita itu perlu informasi sebelumnya untuk mengelola sumber daya tersebut. Yang kedua, ide dan informasi yang disampaikan harus jelas dan detail. Jika suatu ide atau informasi tidak jelas atau detail, nanti ada terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang bikin pengelolaan sumber daya itu jadi tidak baik. Yang ketiga, desain sampul muka berperan penting dalam memberikan informasi awal dari hal yang ditawarkan. Selanjutnya, biasanya bisnis plan itu dapat mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Baru, alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan dan kegagalan usaha. Jadi rencana bisnis ini sangat diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke hal yang harus diperhatikan saat mendirikan usaha. Saat kita mendirikan usaha, banyak hal yang harus diperhatikan, tidak asal-asalan dalam mendirikan usaha. Yang pertama itu kita harus memilih jenis usaha berdasarkan minat dan keahlian. Jadi kalau kita memilih usaha tidak sesuai minat atau keahlian kita itu percuma, soalnya usaha tersebut akan tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak akan berkembang. 2. Nama dan lokasi sebaiknya dekat dengan sumber bahan, baik itu bahan baku, baru lokasi pengelola dan pasar yang dituju. Karena lokasi atau nama dan lokasi itu kan udah dekat dengan sumber bahan baku, jadi udah pasti kita lebih gampang dan tidak terlalu banyak membuang uang untuk pengangkutan atau pengantaran bahan bakunya ke usaha kita tersebut. Baru kan lokasi rumah pengelola juga dekat dengan usaha kita tersebut, jadi lebih gampang untuk mengambil pengelola sumber daya tadi, dan pasar yang dituju pun lebih dekat. Yang ketiganya itu perizinan usaha, antara lain NPWP, akta notaris, TDP atau SIUP, izin MD, serta pendaftaran merek. Dalam pembangunan usaha ini kita tidak boleh sembarangan, itu harus memiliki izin yang sudah ditetapkan dan legal. Karena jadi nanti bila ada masalah tidak sembarangan orang menggusur usaha kita tersebut. Baru yang keempat, sumber daya manusia harus sesuai dan tepat dalam keberhasilan usaha, baik jumlah maupun skill yang dimiliki. Jadi kalau dalam suatu usaha itu bila sumber daya manusianya terlalu banyak itu juga percuma, apalagi kalau dia banyak tapi tidak ada skillnya, atau ibaratnya mending dikit orangnya gitu tapi kompeten, skillnya juga bagus. Jadi kan semua pekerjaan dihandle gitu. Jadi disesuaikan kapasitasnya. Selanjutnya, yang kelima, aspek produksi yang meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan makanan, dan teknologi pengolahannya. Oke, kita masuk ke seperti contoh, ada ya peralatan yang dibutuhkan untuk produksi yogurt 500 cup per hari. Teman-teman bisa lihat. Ini selanjutnya bahan baku atau bahan tambahan makanan BTP dan kemasan ini dalam pembuatan yogurt tadi. Nah, selanjutnya aspek keuangan.
Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 500 cup yogurt, masing-masing berisi 120 ml yogurt. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap atau variabel untuk yogurt disajikan berikut ini. A. Investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan, baik perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya, seperti ketersediaan daya listrik dan lain. Perhatikan tabel selanjutnya. Teman-teman dapat perhatikan tabel ini. Inilah aspek keuangannya dalam investasi alat dan mesin. Jadi pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi itu tidak sembarangan, udah di investasi alat dan mesin itu udah diatur. Yang kedua yaitu B, biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jika sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Berikut adalah contoh dari biaya tidak tetap. Yang C yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lain-lain. Yang D yaitu ada total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Rumusnya yaitu total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. E. Harga pokok produksi atau disingkat dengan HPP. HPP adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Ini bisa ditentukan dengan harga jual, di mana harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan kita ambil. Rumusnya yaitu HPP sama dengan total biaya per jumlah produksi. Yang F yaitu harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. D yaitu penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. H yaitu pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Rumusnya yaitu pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor kurang total biaya. D. Penentuan media promosi makanan fungsional. Promosi makanan fungsional bertujuan memperkenalkan fungsi dan keunggulan produk. Contoh media promosi produk makanan fungsional meliputi radio, media cetak, TV, brosur, poster, presentasi, dan pameran. Media tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam memberikan informasi tentang produk, mulai dari informasi utama dan daya tarik hingga informasi detail dan contoh produk-produk. Selanjutnya yaitu E. Pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional khas daerah. Sistem konsinyasi adalah kerjasama pemasaran di mana pemilik barang menitipkan produknya kepada pemilik warung tanpa langsung dibayar. Pemilik barang akan dibayar setelah periode waktu tertentu sesuai dengan jumlah produk yang terjual. Terus strategi pemasaran mempertimbangkan area pemasaran, segmen pemasaran, dan metode pemasaran seperti kerjasama dengan toko kecil dan minimarket, pemasangan banner menarik, iklan di radio dan internet, serta penyebaran brosur dan stiker usaha.